lagi saya mau tekankan bahwa baru saja kita membahas tentang pengaruh yang positif dan pengaruh yang waktunya kita membahas kata-kata dalam ini saya jelas supaya bersama ya bahwa negatif kepada anak dan antara komunikasi adalah pembelajaran negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema teks diskusi atau materi kita tentang teks diskusi. Sesuai dengan materinya, materi hari ini yaitu tentang teks diskusi. Seperti pertemuan pertama sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian, kemudian kita sudah belajar tentang ciri-ciri dan sebagainya. Dan pada hari ini masih tentang teks diskusi, namun ya kita akan terfokus bagaimana memahami teks diskusi itu sendiri. Oke. Nah, sebelum memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi tubillahi robbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, amin. Nah, setelah berdoa, mari kita memulai pelajaran dengan baik. Nah, kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini masih sama, yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Kemudian yang kedua, menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. Oke. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dari teks diskusi. Jadi siswa harus bisa memahami informasi-informasi yang penting dari teks diskusi yang akan Bapak paparkan. Kemudian yang kedua, menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra terhadap teks diskusi. Menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra terhadap teks diskusi. Artinya, Anda akan atau siswa akan membuat gagasan atau menemukan gagasan, pendapat, argumen yang bisa yang ada dalam teks diskusi. Yang mana argumen mendukung dan yang mana argumen yang kontra atau yang menentang. Nah, yang pertama adalah cara mengidentifikasi informasi dari teks diskusi. Bagaimana sih cara kita mengidentifikasi informasi dari teks diskusi? Sebetulnya sangat mudah. Untuk mengidentifikasi informasi dari teks diskusi, terkadang kita bingung. Ya. Kita masih bingung, wah gimana sih caranya? Ya. Itu hanya ada dua. Yang pertama adalah dengan memahami isi teks tersebut lebih teliti. Artinya kita harus lebih teliti
memahami dulu isi dari teks ini. Apa sih sebetulnya yang dibahas dalam teks tersebut? Kita harus membacanya dulu secara utuh untuk lebih memahami isi teks itu. Setelah kita memahami isi teks itu, maka kita harus menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf dalam tulisan. Artinya pokok pikiran inilah yang akan kita temukan pada paragraf yang ada dalam tulisan atau dalam teks. Jadi pokok pikiran itu sebetulnya, cara menemukan pokok pikiran itu sebetulnya ada di setiap paragraf. Kata kunci pokok pikiran ini bisa kita dapat atau bisa kita temukan pada bisa kita temukan pada kalimat utama di setiap paragraf. Bisa juga ditemukan dalam bentuk penyimpulan atau menyimpulkan paragraf itu. Ya, jadi ada dua. Yang pertama ada dalam kalimat utama, atau bisa juga menyimpulkan isi dari paragraf itu. Itu untuk menemukan pokok pikiran. Oke, ini ada contoh teksnya. Nah, ini teks diskusi dalam bentuk isinya tentang corona. Ada teksnya, yang pertama, corona merupakan salah satu jenis penyakit berbahaya yang disebabkan oleh virus corona yang dapat membuat korbannya merasa sakit di tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, dan parahnya bisa membuat korbannya meninggal dunia. Virus ini sangat mudah menular dari satu korban ke korban yang lain. Nah, ini ada contoh teksnya. Bagaimana menemukan gagasan pokok dalam paragraf ini? Nah, ini dia. Corona merupakan salah satu penyakit berbahaya yang disebabkan virus corona. Ini menjadi pokok pikiran karena berada di awal paragraf. Ya. Awal paragraf itulah kalimat utamanya. Corona merupakan salah satu jenis penyakit berbahaya yang disebabkan oleh virus corona. Itu kalimat utama. Kemudian dalam kalimat utama itulah menjadi pokok pikiran. Ada lagi contohnya, masih lanjutan teks itu. Di bagian kedua ada argumen mendukung dan argumen menentang. Di argumen mendukung, contohnya bahaya disebabkan oleh COVID-19 ini dan sudah banyak bukti, antara lain adalah membuat tenggorokan terasa kering, gangguan pernafasan sehingga sesak untuk bernafas, gangguan fungsi pada paru-paru dan gejala lainnya. Kemudian argumen menentang, tetapi virus COVID-19 ini tidak akan bisa menyerang manakala kita mau menjaga pola hidup kita seperti menjaga kebersihan badan, tempat pakaian, lingkungan, dan makanan, serta patuhi seruan dari pemerintah. Nah, di paragraf pertama apa kira-kira pokok pikirannya? Nah, inilah dia pokok pikirannya. Ini bagian dari menyimpulkan ya. Bahaya COVID-19 yaitu tenggorokan terasa kering, gangguan pernafasan atau sesak, gangguan fungsi paru-paru, dan lain-lain. Karena dia menunjukkan bahayanya. Berarti kita harus menyimpulkan paragraf itu untuk menemukan pokok pikiran. Bagaimana dengan paragraf kedua? Nah, virus COVID tidak akan bisa menyerang jika menjaga pola kebersihan hidup sesuai seruan pemerintah. Ya, itu juga hasil dari menyimpulkan paragraf. Kalau yang pertama tadi itu kalimat utamanya, kalau yang di bagian kedua ini adalah penyimpulannya. Artinya tergantung dari jenis paragrafnya sendiri untuk bisa menemukan gagasan pikiran dalam setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, di bagian simpulan teks. Nah, jika sudah diketahui beberapa bahaya yang ditimbulkan oleh virus corona, baiknya kita untuk menghindari cara penularannya dan bersama untuk mencegahnya dengan melaksanakan pola hidup bersih serta patuhi aturan pemerintah demi kebaikan kita bersama. Nah, kalau seperti ini gimana lagi gagasan pokoknya? Atau bagaimana gagasan pokoknya? Nah, seperti ini, sebaiknya
untuk menghindari penularan virus corona secara bersama-sama melaksanakan pola hidup bersih serta patuhi aturan pemerintah. Artinya contoh ketiga ini juga di bagian kesimpulan juga mengambil intinya, atau karena ini kan satu kalimat ya, satu kalimat, jadi mau tidak mau kita mencoba meramunya dalam bentuk lebih padat, artinya menemukan gagasan pokoknya itu memperpadat isi dari paragraf itu. Nah, itu contoh dalam bentuk teks. Nah, bagaimana menemukan atau memahami isi dari diskusi itu dalam bentuk video. Oke, mungkin bisa diputar video pertama. Ini adalah Bermain game online maupun komputer bagi sebagian orang adalah pekerjaan yang menyenangkan karena bisa melepas stres dan kejenuhan. Apalagi kalau game tersebut bisa menghasilkan uang. Ini adalah salah satu permainan game yang ternyata bisa menghasilkan uang dengan cara menjual poin-poin yang didapatkan dari permainan ini. Adalah Benny, remaja 20 tahun yang memanfaatkan keahliannya bermain game untuk mendapatkan uang. Biasanya saya mendapatkan uang dari transaksi atau tukar-tukar poin dari game tersebut.
Ya uang yang bisa saya hasilkannya sekitar hampir lah. Kalau maksimal 1 juta, minimal 500.000. Tak hanya dengan mengumpulkan poin, Benny juga kerap mengikuti kompetisi game online. Terakhir, dia berhasil meraup 2 juta rupiah dari kompetisi yang ia ikuti. Tentu saja mahasiswa ini harus mengorbankan waktunya untuk bermain game. Dalam sehari, Benny pun menghabiskan lebih dari 10 jam duduk di depan komputer untuk bermain game. Akibatnya, produktivitasnya sebagai mahasiswa pun menurun. Kuliah ada kendala lah sedikit, terbengkalai agak sedikit, terus waktunya kurang efisien. Jadinya lebih sering nge-gaming daripada belajar. Iya. Psikolog menilai, kegemaran bermain game memang tidak dilarang, namun jika berlebihan tentu akan berdampak negatif, seperti mengganggu produktivitas seseorang. Halal kok, udah gitu pakai menang, pakai strategi, jadi kayak berlomba aja gitu loh. Why not? Kenapa enggak gitu ya? Udah gitu ini buat nambah uang jajan lumayan kok gitu. Mereka sederhana aja mikirnya. Secara impulsif mereka nggak bisa nahan diri untuk uber terus, yang penting dapat duitnya gitu. Apa kabar dengan kegiatan yang lain yang lebih penting gitu. Nah, apakah memang betul sumber dana mereka hanya dari games ini? Apa nggak ada tempat lain? Jika dampak negatif itu sudah terjadi, pengendalian pun tentu harus dilakukan. Tak hanya dari pihak keluarga, namun peran dari teman sebaya pun perlu dilibatkan. Bermain game tak dilarang karena merupakan suatu hal yang menyenangkan, apalagi bisa menghasilkan uang. Namun yang perlu diingat adalah jangan sampai permainan game ini bisa memberikan dampak negatif kepada kita seperti merusak produktivitas kerja. Dari Jakarta, Yasir Neneama, Sarul Hidayat, Metro TV. Nah, untuk mengetahui apakah wabah game online ini juga marak di Kota Medan, Sumatera Utara, kita akan bergabung. Oke, tadi kita sudah nonton dampak video game dari video game online pada diri kita atau yang memainkannya. Nah, dari yang kita sudah simak tadi, pasti sudah ada beberapa gambaran atau apa yang bisa kita dapat dari video tersebut yang bisa jadi menambah wawasan Ananda sekalian. Mungkin pertama, apa sih yang dibahas di situ? Tentu adalah membahas tentang bagaimana video game online ini pengaruhnya pada anak-anak atau remaja. Kemudian yang kedua, apa keuntungan dari bermain video game? Nah, bermain video game sudah kita bisa dapat bahwa merefresh otak. Dan kalau misalnya kita sebagai orang yang agak pusing atau dalam kondisi agak stres, kemudian bermain game ini untuk merefresh otak, boleh. Kemudian yang kedua, untuk mendapat uang jajan, oke. Nah, namun bagaimana dengan dampak negatifnya? Ya tadi dia lupa, tidak bisa mengatur waktu dengan baik sehingga lupa makan, kemudian lupa sholat. Artinya mengatur waktunya yang tidak efisien. Kemudian bisa juga sebagai mahasiswa kayak yang tadi yang diwawancarai, mahasiswanya ada yang tidak bisa mengatur bagaimana dengan tugas-tugas kuliahnya sehingga sulit untuk menyelesaikan urusan perkuliahannya atau urusan kuliahnya terbengkalai. Nah, dari hal ini bisa kita simpulkan juga sebagai siswa atau kita bisa sebagai penonton juga bisa mengambil kesimpulan bahwa game ini sepertinya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Namun jika kita berlebihan pasti akan memiliki dampak negatif. Tapi kalau kita bisa mengatur waktu yang baik, maka kita akan mendapatkan dampak yang positif. Bermain game itu halal, boleh, tetapi harus mampu mengatur waktu kita sebagai orang untuk bisa memanage waktu. Artinya kesenangan boleh, tetapi kewajiban juga harus bisa kita lakukan. Ya, artinya kita harus mengatur waktu.
Kita sebagai siswa boleh kok bermain game, halal, apalagi kalau bisa berprestasi dalam game misalnya, bisa menghasilkan uang dari game, tidak jadi masalah. Tetapi kewajiban kita sebagai siswa juga harus bisa kita lakukan. Ya, misalnya tugas-tugas sekolah, belajar, menambah wawasan, menambah ilmu. Karena game itu kan butuh strategi. Kalau kita wawasannya rendah ya susah untuk menang. Ya, jadi boleh. Artinya kita tidak masalah atau guru-guru boleh guru-guru tidak melarang untuk bermain game, tetapi harus mampu memanage waktu, mengatur waktu antara game dengan tugas-tugas sekolah. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana lagi di sini cara menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra terhadap teks diskusi. Artinya kita akan menyimpulkan gagasannya atau pendapat, yang mana sih pendapat atau argumen dalam teks tersebut. Nah, cara menyimpulkannya, yang pertama ada gagasan. Untuk menemukan gagasan ini sesuai yang saya jelaskan bahwa gagasan itu bisa berupa isi dari teks itu atau paragraf itu, bisa juga dari simpulan paragraf itu, atau juga bisa berada dalam kalimat utama. Ya, bisa juga berada dalam kalimat utama. Kemudian yang kedua, argumen atau pendapat, ya itu adalah sesuatu yang menunjukkan asumsi atau penyampaian dari seseorang, atau bisa juga sebuah pendapat yang mendukung atau bisa juga yang kontra. Nah, kita lihat contohnya bagaimana caranya. Ini sekarang teks diskusi yang kedua ini adalah dampak menonton televisi bagi remaja. Bagaimana dampaknya? Kita baca dulu. Di dalam era globalisasi ini, tayangan televisi sudah tak bisa dihindari. Dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh bermacam-macam informasi, termasuk di dalamnya hiburan. Pertanyaannya ialah, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Nah, bagaimana menemukan gagasannya? Gagasan yang pertama, di paragraf pertama, adakah dampak negatif dari menonton televisi? Itu yang dibahas. Karena kita bertanya, ada enggak dampaknya? Nah, ini kedua, di paragraf kedua, gagasannya adalah sebagian masyarakat menganggap menonton televisi berdampak positif dan sebagian lagi menganggap berdampak negatif. Jadi ini membahas tentang apa sih dampaknya atau mengangkat tentang televisi dan dampaknya. Nah, di teks ini ternyata ada argumen, ya, ada argumen, yaitu di dalam era globalisasi ini tayangan televisi sudah tak bisa dihindari. Dengan menonton televisi kita bisa memperoleh bermacam-macam informasi termasuk di dalamnya hiburan. Nah, argumen ini sebetulnya bukan masuk argumen pro atau kontra, tetapi ini adalah argumen atau pendapat untuk menguatkan gagasan yang tadi, ya, gagasan pertama dan kedua. Artinya argumen ini berperan untuk memperkuat gagasan dari teks ini. Artinya memperkuat teks, bukan menunjukkan pro dan kontra. Karena argumen itu tidak selamanya harus pro dan kontra, tapi pendapat yang memperkuat gagasan. Kemudian di sini juga ada argumen mendukung. Dampak positif dari menonton televisi adalah sebagai berikut. Pertama, televisi memiliki kelebihan dalam hal penyajian berita. Televisi umumnya selalu to date. Hal ini tentu akan membuat remaja tidak ketinggalan informasi dan memberikan wawasan yang cukup luas pada remaja secara cepat. Kedua, jika televisi menyajikan acara-acara yang berhubungan dengan pendidikan, hal ini tentu sangat berguna bagi para pelajar. Seorang pelajar bisa mengambil manfaat berupa informasi pendidikan dari acara televisi tersebut. Kemudian yang ketiga, pengaruh positif televisi lainnya ialah remaja bisa menyegarkan otak dengan penonton beragam tayangan hiburan yang disajikan oleh stasiun televisi, mulai dari acara kuis, film, sinetron, atau hiburan-hiburan yang lain. Keempat, acara televisi sering menayangkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh baik dalam dunia pendidikan, dunia usaha, hiburan, atau yang lainnya. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam televisi ini bisa memicu remaja untuk mencontoh kesuksesan mereka. Nah, kemudian kita bisa lihat
ini argumen ya, karena tidak ada gagasan tapi lebih ke argumen. Nah, ini argumen yang mendukung ada 4 poin sesuai yang saya baca tadi isi teksnya, tapi ini intinya ya, intinya yang pertama memiliki kelebihan dalam hal penyajian berita. Artinya kan kita menemukan argumen yang argumen yang tepat, memiliki kelebihan dalam hal penyajian berita. Kemudian yang kedua, menyajikan acara-acara berhubungan dengan pendidikan. Remaja bisa menyegarkan otak dengan menonton beragam tayangan televisi. Kemudian menayangkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh. Selanjutnya di argumen menentang ada 4 poin juga. Yang pertama, membuat remaja lupa waktu, banyak acara yang kurang mendidik di TV, meningkatkan daya konsumtif remaja, banyak acara TV yang isinya kurang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya yang terakhir, simpulan dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa televisi mempunyai dampak positif atau negatif. Hal itu bergantung pada penonton televisi. Dan kesimpulannya itu TV mempunyai dampak positif dan negatif. Berarti dari teks itu kita sudah banyak menemukan informasi atau gagasan serta argumen yang bisa kita temui. Nah, masuk di terakhir poin ketiga, yaitu bagaimana menyelesaikan lembar kerja peserta didik atau LKPD anak-anak sekalian. Ya. Saat mengerjakan LKPD silahkan disimak video berikut. Ada 3 dampak buruk game online yang tadi pertama Bapak putar. Kemudian yang kedua nanti ini pengaruh positif video game terhadap otak anak remaja. Bisa dilihat alamat alamat YouTube-nya sebagai referensi. Kemudian yang ketiga, pengaruh negatif video game terhadap otak anak remaja. Jadi ada 3 itu yang harus Ananda putar untuk menjawab untuk menjawab LKPD-nya. Mungkin untuk sekarang kita putar saja Pak video yang kedua, karena yang pertama tadi sudah kita putar. Jadi video kedua saja, dampak positif. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa games itu pun memiliki pengaruh yang positif dan pengaruh yang negatif. Makanya sering saya katakan di dalam meme saya yang saya blast kepada seluruh network saya, bahwa games itu seperti madu dan racun. Seperti memilih antara mau pilih madu ataupun milih racun. Karena games pada awalnya sesuatu hal yang menyenangkan. Di awal video learning ini sering saya katakan, karena banyak pengaruh-pengaruh positif yang saya artikan manfaatnya buat anak dan remaja kita. Tapi manfaat positif ini harus digarisbawahi, harus disikapi dengan hati-hati. Karena ada juga pengaruh-pengaruh negatif bagi anak dan remaja kita. Nah, oleh sebab itu sekarang saya akan bahas pengaruh-pengaruh positif yang akan diterima buat anak dan remaja kita kalau mereka terlibat dalam dunia games. Kita mesti seimbang bahwa games itu memiliki manfaat-manfaat terhadap perkembangan otak anak dan remaja kita. Misalnya, di dalam games itu ada tuntutan atau skenario dari games itu sendiri untuk anak melakukan tindakan yang berulang-ulang. Loncat
duduk, loncat, lari, loncat, duduk, loncat, lari. Tindakan-tindakan yang berulang-ulang seperti itu akan berdampak terhadap stimulasi antara sel otak anak-anak kita. Kalau satu sel dengan sel lainnya terus terjadi stimulasi karena tindakan yang berulang-ulang, pengaruhnya adalah kepada memori. Pengaruhnya adalah kemampuan belajar. Baru saja kita membahas pengaruh positif dari games terhadap otak anak dan remaja kita. Sekaranglah waktunya kita membahas pengaruh negatif dari games itu sendiri terhadap anak dan remaja kita. Pertama, apa sih pengaruh negatif games kepada anak-anak kita? Yaitu melakukan copycat. Copycat adalah tindakan meniru. Ya, biasanya remaja pengguna games memiliki peluang lebih banyak untuk meniru apa yang terjadi di dalam permainannya. Kalau di dalam games itu banyak kekerasan, maka akan dilakukan kekerasan dan kekerasan. Yang kedua adalah membentuk perilaku. Seorang anak yang bermain games penuh dengan kekerasan akan lebih berpeluang melakukan tindakan kekerasan secara agresif. Karena
Bayangkan anak itu menyaksikan kekerasan demi kekerasan dari ke hari, maka secara tidak sadar akan terbentuklah perilaku penuh kekerasan dan agresivitas. Yang ketiga adalah terjadinya numbling effect. Kejadian ataupun peristiwa yang ditonton berulang-ulang akan terekam di dalam pikiran anak dan remaja kita. Biasanya itu akan terekam secara sadar ataupun tidak sadar, yang dibilangnya adalah terekam di dalam pikiran bawah sadar. Tindakan-tindakan yang disaksikan melalui video games yang penuh kandungan emosi itu akan sangat berpengaruh pada anak dan remaja kita. Jadi, dampak video games yang penuh dengan kekerasan biasanya itu akan mempengaruhi lobus frontalis inferior yang mengelola emosi dan korteks singular anterior yang mengelola perhitungan. Jadi video games yang penuh kekerasan akan mempengaruhi emosi dan perhitungan dari anak-anak kita. Nah, memainkan video games penuh kekerasan yang berulang-ulang itu akan mempengaruhi aktivitas otak di lobus prefrontalis berkurang. Kondisi ini akan mempengaruhi mood, suasana hati dari anak, dan lahirlah perilaku agresif dari anak-anak itu. Walaupun bermain video game sudah berhenti, tindakan agresif ataupun penuh kekerasan itu masih saja mungkin terjadi. Jadi, mereka yang bermain dengan tingkat kekerasan yang sangat tinggi biasanya lebih mudah merasakan cemas dan gelisah dengan intensitas yang tinggi dibandingkan yang tidak pernah memainkan sama sekali. Jadi mari kita renungkan betapa bermain video games punya pengaruh yang sangat besar terhadap mood dan emosi anak-anak kita. Nah, memainkan video games kekerasan akan meningkatkan agresivitas pada pikiran, perasaan, perilaku jangka pendek maupun perilaku jangka panjang dari anak-anak kita. Kita sudah lihat ya video tadi bahwa yang pertama berita tentang dampak buruk game online, berita. Kemudian yang kedua ini adalah pengaruh positif video game terhadap otak anak remaja. Kemudian yang video ketiga, pengaruh negatif video game terhadap otak anak remaja. Mohon maaf kalau misalnya video ketiga tadi tidak terputar tapi suaranya masih bisa didengar oleh Anda sekalian. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa nonton sesuai dengan alamat atau referensi YouTube yang sudah saya cantumkan di PowerPoint. Di situ ada alamat situsnya. Kalau misalnya video pertama di situ HTTP di bagian bawah. Kemudian video kedua HTTP-nya juga ada di bagian bawah. Kemudian yang ketiga juga HTTP di bagian bawah, supaya bisa diputar oleh Anda nanti untuk mengetahui bahwa oh di sini videonya supaya lebih jelas karena berpengaruh pada LKPD yang akan Anda jawab. Ya, di video pertama itu silahkan dijawab pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan, tapi Bapak cuma ringkas di sini. Yang pertama, apa masalah yang didiskusikan? Sudah jelas apa yang di video pertama ya, itu tentang berita Metro TV. Apa masalah yang didiskusikan, bisa jelas apa yang dibahas di situ. Kemudian mengapa masalah tersebut menarik, artinya menarik untuk didiskusikan. Apa yang membuatnya menarik. Kemudian yang ketiga, apa dampak negatif dan positifnya game online itu. Kemudian yang keempat, apa data yang digunakan, atau data yang dimaksud di sini adalah dia menemukan data itu atau informasi itu atau narasumber itu tentang dampak positif dan negatifnya game online itu dari mana. Apakah dalam bentuk wawancara ataukah siapa narasumbernya. Kemudian
siapa yang data atau data konkret yang mendukung dari hal yang didiskusikan. Kemudian yang terakhir, apa kesimpulanmu pada topik ini? Artinya kesimpulan Ananda sendiri, arti bahasanya Ananda sendiri untuk menyimpulkan dari topik yang dibahas. Kemudian simak kembali videonya, ketiga video yang tadi yang saya Bapak putarkan, maka temukan gagasan atau masalah di LKPD yang keduanya itu. Kan ada pertanyaan keduanya, gagasan atau masalah. Jadi, apa gagasannya? Atau apa masalah yang kita angkat dari video itu, ketiga video tersebut. Kemudian yang kedua, kemukakan pendapat atau argumen yang mendukung dari video tersebut. Kemudian argumen apa juga yang kontra atau yang bertentangan dari tema atau isi dari diskusi itu atau teks video diskusi itu. Kemudian yang ketiga adalah solusi yang bisa kita ambil dari tayangan video tersebut. Jadi silahkan diisi kolom yang sudah Bapak siapkan di LKPD-nya. Nanti dikumpul di hari Ahad. Artinya Anda bawa di sekolah hari Ahad dan mendapatkan LKPD selanjutnya. Nah, saya rasa cukup. Terima kasih pada pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu kesalahan teknis maupun kesalahan yang dilakukan oleh Bapak sendiri dalam materi hari ini. Tapi insya Allah kita bisa lebih baik dalam belajar. Dan ingat, Bapak sudah memberikan situs yang bisa diputar videonya. Kalau karena di video ini mungkin tidak maksimal, tapi bisa dimaksimalkan dengan memutar kembali video yang saya berikan, artinya referensi video-video yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.